Sekitar 2,5 jam melakukan penyelidikan pembunuhan Yohanes Naiko, 33 tahun asal NTT, di Jalan Dewi Madri 1 Denpasar Timur Dentim, tim gabungan Satreskrim Polresta Denpasar dan Polsek Dentim berhasil mengungkapnya. Polisi menangkap 10 pelaku yang dominan siswa SMP. Mereka ditangkap di wilayah Dentim, Denpasar Selatan, dan Batu Bulan Gianyar. Pelakunya antara lain Muhammad Ikvan alias Ipan, 19 tahun, Gede Kurniawan Kresna Budiantara alias Krisna, 19 tahun, HAP 18 tahun, ER 17 tahun, dan DAJ 17 tahun. Sedangkan pelaku berstatus pelajar, ARW 17 tahun, KAMS 15 tahun, PZPP 15 tahun, CVK 14 tahun, dan RAT 15 tahun. Hasil penyelidikan dan penyidikan menurut Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, didampingi Kasat Reskrim Kompol Losa Luciano Araujo, Senin 5 Juni, berawal pada Minggu 4 Juni pukul 1 WITA, para pelaku minum arak di bar sampai dengan pukul 3 WITA. Setelah itu, mereka meninggalkan bar dan mengendarai sepeda motor menuju Renon. Saat tiba di Jalan Coagung Tresna, mereka posisi berjejer menuju ke timur ke arah Jalan Mohyamin. Setibanya di depan kantor TVRI, korban yang jalan kaki di sebelah kiri tiba-tiba ditendang oleh salah satu pelaku yang saat itu dibonceng Krisna. Korban melempar batu ke arah rombongan pelaku itu dan mengenai salah satunya. Karena tidak terima dilempar batu, pelaku menghampiri korban. Dari sana, para pelaku terus melakukan pengejaran dan menganiaya korban. Tersangka Krisna mengeluarkan pisau dan menusuk tubuh korban berkali-kali. Setelah itu, pelaku langsung kabur dan meninggalkan korban yang tergeletak di pinggir Jalan Dewi Madri 1 Dentim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Pada kesempatan hari ini, saya Kapolres Denpasar bersama dengan Kasat Reskrim dan hadir juga di sini Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, kemudian perwakilan dari MDA Kota Denpasar. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan konferensi pers, yaitu terkait dengan kemarin, yaitu adanya kasus pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan TKP di Jalan Dewi Madri 1 nomor 8 Denpasar Timur, yaitu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 sekira pukul 04.00 WITA, ya, dengan korban inisial JN, laki-laki 33 tahun, warga negara Indonesia dengan kondisi meninggal dunia di tempat. Kemudian dapat kami sampaikan di sini bahwa pelaku dapat kami ungkap yaitu dengan kurun waktu tidak lebih dari 2,5 jam. Jadi dalam waktu 2 jam sudah kita bisa ungkap, yaitu dengan identitas antara lain ada 10 pelaku. Ada 10 pelaku di mana 2 pelaku inisial MI alias Ipan, laki-laki, dan inisial GKKB alias Krisna, di mana 2 pelaku ini pelaku dewasa dan ada 8 pelaku yang masih di bawah umur. Dapat kami sampaikan bahwa kronologi kejadian, yaitu saya jelaskan sebelum kejadian, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WITA, para pelaku mereka mengonsumsi minuman keras di Malibubar sampai dengan pukul 03.00 WITA. Kemudian mereka kembali dari Malibubar sekira pukul 03.00 WITA
bersama-sama mengarah ke Renon naik sepeda motor, yaitu kemudian salah satu dari mereka setibanya di Jalan Cok Agung Tresna, salah satu dari mereka berempat, pas di depan TVRI, salah satu pelaku melihat korban jalan kaki dan tiba-tiba ditendang oleh salah satu pelaku di bawah umur. Mereka menendang korban dan kemudian pada saat setelah menendang maka korban mengambil batu dan melempar. Jadi mereka rombongan naik sepeda motor, kemudian salah satu pelaku masih di bawah umur, dia menendang korban dan kemudian korban melempar memakai batu ke arah para pelaku. Kemudian sesaat setelah itu mereka cekcok di depan TVRI dan kemudian mereka dipisahkan oleh security di tempat. Korban berjalan kaki lari menuju ke arah Jalan Dewi Madri. Nah, setelah sampai di sana, maka pelaku membuntuti dan bersama-sama mereka melakukan penyerangan. Awalnya melakukan pemukulan dan kemudian salah satu tersangka, mereka memukul semua dan salah satu tersangka membawa pisau lipat, nanti ada di sebelah sana. Dan kemudian pelaku inisial GKKB alias Krisna menggunakan pisau dan menusuk menggunakan pisau. Dapat saya sampaikan bahwa kondisi korban ada beberapa tusukan, yaitu luka tusuk ditemukan di dada kiri, kemudian perut kiri, kemudian perut kanan, punggung kiri dan punggung kanan luka tusuknya. Dan dapat kami sampaikan bahwa motif dari pelaku karena mereka merasa kesal pada saat ditendang oleh salah satu pelaku, mereka melempar batu dan mereka merasa tidak terima atas lemparan tersebut, marah, kemudian mengeroyok dan menganiaya korban dan salah satu tersangkanya menggunakan pisau lipat sehingga mengakibatkan meninggal dunia di tempat. Kemudian ke 10 tersangka kami kenakan atau kami sangkakan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati korban atau meninggal dunia sebagaimana disebutkan pasal 170 ayat 2 huruf ketiga dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Terima kasih rekan-rekan. Yang pertama saya akan sampaikan terkait dengan kelanjutan ini. Untuk 8 tersangka di bawah umur tetap kita lakukan proses, ya. Kita lakukan proses, namun perlakuannya berbeda sesuai dengan Undang-Undang 23 ya tahun 35 tahun 2014 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi tetap kita proses, namun untuk perlakuannya cukup berbeda sesuai dengan undang-undang. Kemudian tetap kita proses sampai dengan ini ya, sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, untuk jumlah tusukan ya, untuk jumlah tusukan itu masih kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam karena kita setelah ini akan melakukan otopsi untuk mengetahui betul berapa jumlah dan seberapa dalam tusukannya. Itu nanti akan kami laksanakan kembali. Namun dari pemeriksaan visum
sementara terlihat ditemukan luka pada dada kiri, kemudian perut kiri, kemudian perut kanan, punggung kiri dan punggung kanan. Ya, nanti akan hasil otopsi nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan untuk yang pelaku utama yang melakukan penusukan, yaitu tersangkanya inisialnya GKKB, umur 19 tahun, mohon maaf, GKKB alias Krishna, laki-laki 19 tahun, ya, ada di belakang, tempat tinggal di Sanur. Ini yang pelaku yang lainnya melakukan pemukulan, ya, 9 orang melakukan pemukulan. Yang bawa pisau sementara teridentifikasi pelaku utamanya GKKB alias Krishna. Ya. Kemudian jenis minumannya yang diminum yaitu jenis minuman arak Bali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Kemudian waktu kami serahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan dari pihak perwakilan sekolah. Anak-anak ini, anak kami ini tahun ini tamat dan kesehariannya mereka baik-baik saja di sekolah, cuma di luar sekolah ini yang kita tidak bisa pantau karena kebanyakan mereka kan ada di pihak orang tua, jadi hanya 6 jam mereka di sekolah, sisanya itu adalah di luar sekolah. Setelah menerima laporan kejadian itu, kata Kombes Bambang, tim gabungan Satreskrim Polresta Denpasar dan Polsek Dentim dipimpin Kapolresta Bambang melakukan olah TKP dan penyelidikan. Dari keterangan saksi-saksi, pelakunya 10 orang mengendarai sejumlah sepeda motor. Selanjutnya, polisi memburu pelaku dan berhasil ditangkap di tempat tinggalnya masing-masing. Akibat kejadian itu, korban asal NTT ini menderita sejumlah luka tusuk di sekujur badan. Para tersangka disangkakan pasal 170 ayat 2 ke-3 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kertanegara, Bali Pos.